Shalom. Belum semangat shalom. Kita baru masuk bulan yang pertama di tahun ini, tahun 2021, bulan Januari. Jadi menurut saya belum terlambat kalau saya masih bisa mengucapkan selamat tahun baru. Mari melalui tahun ini dengan Tuhan, penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dan di awal bulan, di awal tahun ini kita juga punya tema, yaitu Allah El Shaddai. Mari terima biar di bulan ini Allah El Shaddai bukan hanya sekedar firman yang kita dengar, tapi kita bisa menerima dan kita bisa hidup dalam El Shaddai bersama dengan Tuhan. Next. Lagi loading? Oke. Saya memulai dengan Allah El Shaddai ya. Jadi kita sambil nunggu PPT-nya diputar nanti. Allah El Shaddai ini muncul beberapa kali, ya boleh. Muncul beberapa kali dalam Alkitab. Ya. Tapi hari ini kita mau lebih banyak belajar dalam hidup Abraham dan Ayub. Nanti juga akan disambung dengan Ibu Salvia dan Bapak Derian. Tapi saya akan menceritakan dulu, atau saya akan menjabarkan secara global Allah El Shaddai itu sebenarnya apa sih? Terkadang kita sering dengar, oh Allah El Shaddai itu adalah Allah yang penuh dengan kelimpahan, betul? Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kita, bahkan sering kita mendengar more than enough, lebih dari cukup. Tapi ternyata Allah El Shaddai bukan hanya sekedar berbicara mengenai berkat, kelimpahan, provision, kekuatan, power, dan lain-lain. Tetapi Allah El Shaddai juga bisa berbicara mengenai Allah yang Maha Kuasa. Allah El Shaddai ini muncul di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah di Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ini pertama kali ketika Tuhan menyatakan pribadinya kepada Abraham. Namanya dulu adalah Abram, ya. Yang kedua di Kejadian 28 ayat yang ketiga, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Nah, ini juga adalah berkat yang diberikan Abraham, ya. Berkat ini nanti kita juga akan sama-sama belajar kenapa dikatakan sampai membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Karena Allah El Shaddai itu bukan hanya berbicara mengenai kelimpahan, tetapi berbicara juga mengenai pelipat gandaan. Jadi bukan hanya hidup kita atau keluarga kita yang terberkati, tetapi sampai keturunan-keturunan kita pun akan merasakan berkat El Shaddai. Kejadian 35 ayat yang ke-11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi padamu dan raja-raja akan berasal daripadamu." Ini janji Tuhan terhadap Abraham. Walaupun menurut pandangan mata Abraham sudah tidak bisa mempunyai anak, tetapi janji Tuhan melalui keturunannya akan lahir raja-raja dan akan lahir sekumpulan bangsa. Nama El Shaddai juga ada di dalam kitab Ayub, ya. Sekalipun Ayub mempunyai kedekatan dengan Tuhannya, tetapi Tuhan menunjukkan kekuatan serta kebijaksanaannya ketika seseorang harus menundukkan kuasanya terhadap dirinya dan hukumnya. Jadi gini saudara, ketika kita bisa lihat dari hidup Ayub, Ayub itu mempunyai kedekatan dengan Tuhan sangat dekat, ya. Sebagai sahabat, sangat dekat Ayub dengan Tuhannya. Tetapi kedekatan itu bukannya selamanya memberikan sebuah hal yang baik. Maksudnya gini, hidupnya tidak selamanya baik-baik aja. Kedekatan dengan seseorang akan membuat seseorang ingin hidup dari yang ia kasihi diberkati, penuh dengan kelimpahan dan jadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan lakukan dengan Ayub. Bahkan ia rela untuk memproses hidup Ayub. Jadi Allah El Shaddai bukan hanya berkata mengenai kelimpahan, tetapi ada satu sisi lain di mana karena ia sangat mengasihi kita semua, ia rela untuk membuat kita masuk ke dalam proses kehidupan. Sehingga apa yang dia inginkan dalam hidup kita bisa terjadi dengan sangat nyata. Next. El Shaddai, arti yang pertama adalah mighty,
Mighty. El Shaddai, God Almighty. Ya, saya bacakan. Artinya adalah menundukkan, mengalahkan, terlalu sangat kuat, diatasi dengan kekuatan yang lebih. Diatasi dengan kekuatan yang lebih itu bisa berbicara mengenai overpower, ya. El Shaddai salah satu arti yang pertama adalah di overpower. Bahasa Inggrisnya dikatakan to take control of someone physically because you are stronger. Untuk mengambil alih kehidupan seseorang karena hidupnya lebih kuat dari orang tersebut. Overpower ini berkata mengenai gini, kalau saudara pernah dengar Pak Yusak Engkong sering khotbah mengenai Tuhan, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Itu adalah yang namanya overpower. Ketika kita menyerahkan hidup kita dengan Tuhan, Tuhan paksakan rencananya jadi dalam kehidupan setiap kita adalah dimana ketika Tuhan mengambil alih hidup kita dan membuat hidup kita dipaksakan masuk ke dalam rencananya. Makanya sering kita lihat di Alkitab dikatakan His will shall be done, biar kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita dibentuk Tuhan? Masuk ke dalam rencananya, dipaksakan ke dalam rencananya itu sakit. Tetapi ketika kita sudah mempasrahkan hidup kita dengan Tuhan, pasti Tuhan paksakan. Apapun yang terjadi, Dia adalah Allah overpower, mengambil setiap kontrol dalam hidup kita dan membuat rencananya terpenuhi dalam hidup kita. Itu yang pertama adalah overpower. Next. Yang kedua, Allah El Shaddai itu bisa dikatakan sebagai the creator, seorang pencipta, maha pencipta, ya. Ayatnya dari Yohanes 1 ayat yang ketiga. All things were made by him, semuanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Itu salah satu artinya yang kedua. Di mana Dia adalah maha pencipta. Dia menciptakan semuanya, tetapi yang kita harus ingat adalah Dia menciptakan semuanya dengan sebuah tujuan. Jadi hidup kita masing-masing ada tujuannya. Makanya sering dikatakan selesaikan destiny dengan kuat. Pernah dengar ya? Finish strong. Selesaikan destiny dengan kuat. Destiny berbicara mengenai tujuan hidup. Tuhan punya tujuan hidup yang berbeda-beda untuk setiap kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena hidup kita dipakai untuk pekerjaan tangannya. Yang ketiga adalah artinya the greatest constructor. Kalau diibaratkan sebagai ahli bangunan, Dia kontraktor yang paling besar di antara yang terbesar. Dia maha pencipta, Dia juga yang menciptakan semuanya. Ayatnya dari Ibrani 3 ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tuhan yang menciptakan semuanya, langit dan bumi. Dan yang keempat, yang artinya El Shaddai bisa diartikan juga sebagai Dia adalah Allah yang superior. Bahkan 7 keajaiban dunia pun kalah dengan apa yang Ia ciptakan, ya. Karena Dia adalah seorang Allah yang sangat-sangat kuat, lebih kuat dari apapun. Dialah Allah El Shaddai. Next. Nah, dikatakan di sini Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau saudara pernah dengar lagu ini, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Itu lagu Allah El Shaddai. Dari dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Manusia boleh berubah, tetapi Tuhan dengan kuasa yang sangat hebat tidak akan pernah berubah dalam hidup setiap kita. El Shaddai itu juga dikatakan pantokrator. Pantokrator ini sama kayak yang tadi, Almighty. Segala sesuatu ada di tangan Allah, di dalam kendali Allah dan di dalam kuasa Allah. Jadi apapun yang terjadi dikatakan di Alkitab semuanya akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena ada semuanya di tangan Tuhan, ada di dalam genggaman Tuhan. Setiap proses hidup kita, setiap perjalanan hidup kita, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir tentang hari esok, karena ada Allah El Shaddai yang terus memegang tangan kita. Next. Nah, ini yang mau sama-sama kita belajar, ya. Allah El Shaddai ini dari Abraham. Oke. Tuhan
memperkenalkan dirinya kepada Abraham itu di Kejadian 17 ayat yang pertama tadi sebagai Allah yang maha kuasa. Dan di Kejadian 17 ayat 5 dan 6 ini dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan darimu akan berasal raja-raja. Apa yang kita belajar dari sini, saudara? Bahwa Allah El Shaddai sanggup mengubahkan hidup seseorang, melakukan hal yang mustahil menjadi nyata, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Ibu Selvi dan Bapak Derian. Tetapi yang saya mau ingatkan ini, saudara, di Ayub kita bisa belajar juga dari kitab Ayub. Ayub itu kan punya kedekatan dengan Tuhan sangat dekat, bagaikan seorang sahabat, ya. Tetapi kita lihat juga ada proses demi proses yang Tuhan lakukan kepada hidup Ayub, di mana dia ditinggalkan keluarganya, anaknya meninggal semua, kekayaannya satu persatu pun hilang. Tetapi pada akhirnya Ayub punya hidup yang berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu Allah El Shaddai. Jadi bukan hanya melimpahkan hal yang jasmani mengenai berkat, tetapi hal yang rohani pun Tuhan cukupkan. Seimbang, jasmani dan rohani seimbang. Sampai Ayub dikatakan seperti ini. Sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau saudara sering ikut doa pagi, saya ini sering banget ngomong sebab tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya Tuhan sudah menggariskan segala sesuatu dengan waktunya. Mungkin saat ini belum terjadi, tetapi penggenapan janji itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita, ya. Saya mau ingatkan gini, mungkin saudara pernah mendapatkan nubuatan. Mungkin saudara pernah mendapatkan penggenapan janji demi janji dan itu belum kelihatan. Mari di bulan ini kuatkan iman kita lebih lagi, biar penggenapan janji itu semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Allah El Shaddai itu adalah Allah yang membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Jadi biar di bulan ini semua yang menurut dunia mustahil, mungkin ada sakit penyakit, ekonomi, atau masalah apapun, Tuhan selesaikan di awal tahun 2021 ini. Mari terima yang terbaik dari Tuhan. Jangan hanya menjadi seorang pendengar yang, oh iya bulan ini Allah El Shaddai, tapi udah begitu saja. Mari minta sama Tuhan, jadikan itu sebagai sebuah kesaksian untuk hidup setiap kita. Dia sanggup membuat sesuatu yang mustahil terjadi. Jika dia sudah merancangkan sesuatu, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghentikannya. Next. Oke. Saya mendapatkan ayat ini. Ini menurut saya adalah kesimpulan yang sangat singkat tentang Allah El Shaddai. Tadi kita udah bahas Allah El Shaddai itu Allah yang sangat maha kuasa, the creator, sang pencipta. Dan ini adalah Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah kekurangan, Allah yang selalu penuh dengan kelimpahan. Ya, saya bacakan bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahkan. The God who is enough dikatakan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berkekurangan. He is more than sufficient to meet any needs. Dia Tuhan yang lebih dari cukup untuk segala hal. He is power and provision. Dia adalah kekuatan kita dan yang menyediakan setiap kebutuhan demi kebutuhan kita. In great compassion, Dia dalam belas kasihan yang besar, He sustains, nourishes, and protects me. Dia menopang, memberi makan, juga melindungi setiap kita. He takes my weakness and give me strength. Dia ambil setiap kelemahan kita dan beri kita kekuatan demi kekuatan. He takes my inadequate resources. Dia mengambil setiap keterbatasan kita dan dia merubah itu menjadi kelimpahan untuk digunakan pekerjaan tangannya. Ini adalah Allah El Shaddai. Biar di awal tahun ini dia ambil setiap kelemahan kita dan ubah itu menjadi kekuatan demi kekuatan. Bukan sebuah kebetulan kita punya tema Allah El Shaddai di awal tahun. Berarti Tuhan sedang ingin memperlengkapi setiap kita untuk berjalan demi keajaiban dan keajaiban bersama dengan Tuhan. Next.
Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Allah El Shaddai ini yang tadi saya katakan bukan hanya berbicara mengenai hal yang berlimpah, tetapi mencurahkan, melimpahkan, melipat gandakan. Artinya kalau di bahasa Ibrani, Shaddai itu adalah seseorang yang berbuah dada banyak. Jadi diibaratkan kalau seorang ibu mau menyusui bayinya, dia akan memberikan ASI-nya. Dan itu bisa mencukupi setiap kebutuhan gizi dari bayi tersebut. Itu Allah El Shaddai. Tetapi bukan hanya mencukupi, tetapi melipat gandakan. Makanya tadi kenapa di berkatnya Abraham, berkatnya akan sampai ke anak cucunya. Jadi berkatnya bukan hanya dirasakan oleh Abraham dan keluarga, tetapi sampai keturunan demi keturunan seterusnya. Itu janji Tuhan untuk bulan ini. Next. Nah, ini saudara, kita udah bahas mengenai Allah El Shaddai, nanti akan diteruskan juga. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di Kejadian 17, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kalau kita mau hidup dengan Allah yang Maha Kuasa, kita harus hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Hidup tidak bercela itu adalah memiliki sebuah komitmen untuk hidup benar dan kudus di hadapannya. Saya pernah kesaksian juga, pernah sharing, jangan gunakan Tuhan sebagai ban serep. Masih ingat? Ya. Ketika kita perlu, kita cari Tuhan. Ketika kita aman, kita lupa dengan Tuhan. Hidup dengan benar dan menjadi saksinya adalah satu hal yang dikatakan hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita sudah dipilih menjadi pribadi yang khusus dan spesial di hadapan Tuhan dan rencananya. Bersyukur untuk hidup ini, saudara. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh, orang lain di zaman ini diberkati Tuhan, kok saya enggak. Itu mendukakan hari Tuhan atau tidak? Jelas. Kita tidak bisa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan sejak kita lahir sampai hari ini. Percaya bahwa kita adalah umat yang dibedakan Tuhan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Mungkin dunia ini boleh berputar, boleh lebih buruk, tetapi kita akan lebih diberkati bersama dengan Tuhan. Dikatakan dunia boleh resesi, tetapi kita akan resepsi bersama dengan Tuhan. Itulah kita di zaman ini, ya. Mari hidup menjadi pribadi yang berbeda. Yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang hari esok. Allah El Shaddai adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Anugerahnya sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Bahkan Allah El Shaddai itu Allah yang melimpahkan kebutuhan kita bahkan ketika kita belum berucap. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyiapkan itu semua. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kalau saudara pernah dengar khotbah dari Engkong Yusak, dia itu dulu pernah kesaksian mengenai Allah El Shaddai. Dulu di zamannya itu dia sempat hidup susah. Ayah saya juga, Bapak Daniel, pernah cerita juga. Dalam beberapa bulan beliau itu hidup, makannya tuh sangat-sangat terbatas. Bahkan telur dadar aja itu 1 dibagi 4 gitu buat seluruh keluarganya. Sampai suatu hari beras mereka habis. Pak Yusak ngomong sama Tuhan, "Tuhan, berasnya habis hari ini, anak-anak gak bisa makan." Beliau berkata, "Kalau saya dan istri tidak makan gak apa-apa, tapi jangan sampai anak-anak gak makan." Sampai suatu hari, akhirnya siang-siang ada seseorang mengutuk pintunya. Dan seseorang itu, seorang kurir mengirimkan 2 karung beras. Dan ternyata dikirim dari saudaranya dari Jepara. Di zaman itu, Jepara ke Bandung membutuhkan waktu kurang lebih pengiriman seminggu. Berarti sebenarnya Tuhan sudah jauh-jauh hari tahu bahwa hari itu Pak Yusak dan keluarga akan kehabisan beras. Itulah Allah El Shaddai. Sebelum kita membutuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Mungkin hidup ini terasa sak-det-saknyet, pernah dengar ya? Pas butuh, pas ada. Dibuat Tuhan deg-degan. Tapi jalan sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan semuanya. Yang terakhir adalah mengimani Allah yang Maha Kuasa, berkuasa dan mengatur sepenuhnya hidup kita.
Kalau kita sudah serahkan hidup kita dengan Tuhan, otomatis Tuhan akan memaksakan rencananya jadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi pilihannya adalah mau atau tidak. Kadang kita suka milih untuk hidup enak-enaknya aja. Tapi kalau kita sudah bikin keputusan sama Tuhan, jalani mau hidup itu enak atau tidak. Dan yang terakhir, mari hidup di dalam perjanjian. Kalau saudara ikut ibadah streaming tanggal 31 Desember, saudara kan dapat Jehovah, nama Jehovah masing-masing. Nanti ketika dapat pinnya, mari dalami arti dari nama Jehovah tersebut. Jadikan itu sebagai perjanjian untuk hidupmu selama 1 tahun ini. Pelajari, biar ketika kita hidup dalam perjanjian, berkat yang kita terima juga maksimal di hadapan Tuhan. Amin? Oke, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Sylvia. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saudara, kalau angka 2021, 21-nya 2, berarti unity. Ya, 1 adalah Tuhan. Mari kita semua sama-sama mau unity dan 1 hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, untuk memasuki tahun 2021 ini, mari kita tidak bisa membawa wadah kita yang lama. Mungkin wadah kita yang lama seperti mungkin sudah kurang bagus gitu. Tapi yang Tuhan katakan, mari siapkan setiap wadah-wadah kita. Diperbaharui. Ketika Tuhan membawa kita masuk di tahun ini, kita tahu itu semua bukan karena kuat gagah kita. Tapi semua adalah karena anugerah Tuhan yang membawa kita masuk ke tahun ini. Jadi mari saudara, setiap kita, ketika kita melangkah masuk tahun ini, mari semua bisa mengupgrade diri, ya. Mari semua jangan memakai standar gitu. Udah saya gini, dia aja lah di tahun lalu gini, di tahun sekarang gini. Jangan saudara. Walaupun apapun sesuatu yang ada di depan kita, tapi yang Tuhan mau ketika kita memasuki tahun ini, mari kita jangan pernah menurunkan standar kita, ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu seperti ya kurang gitu, kita merasa kurang, jangan membawa kekurangan itu di tahun ini. Justru kita harus bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Ketika Tuhan mau tahun ini kita lebih banyak membaca firman, ayo saudara. Jangan kita karena kesibukan kita, mungkin karena kemalasan kita, karena segala sesuatu yang kita anggap ini menghambat kita gak bisa maju, tapi kita juga gak bisa untuk menerobos. Yang Tuhan mau ketika tahun ini, kita memasuki tahun ini, mari memasuki tahun ini dengan kuat. Kita gak tahu di tahun 2021 ini akan terjadi apa. Tetapi ketika kita punya dasar firman yang kuat, ketika kita punya fondasi yang kokoh, kita itu seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam dengan kuat dan kita menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, disitulah kita akan dilihat apakah kita punya iman yang kokoh atau kita punya iman yang hanya ikut-ikutan gitu ya. Kalau saya bilang iman ikut-ikutan gini, kok di sini kita semangat banget gitu. Kita bisa menyanyi dengan kuat, kita bisa menyembah dengan kuat, kita bisa mendengarkan firman dengan kuat. Tetapi ketika kita melangkah keluar, kita melihat situasi, kita melihat keadaan, kita melihat segala sesuatu yang menurut kita kok gini ya, kok nggak bagus, kenyataannya kok seperti ini gitu. Jadi jangan punya iman rombongan, karena gini saudara, masuk surga memang kita akhirnya akan masuk kembali ke kerajaan surga, tapi semua punya dipanggil itu waktunya masing-masing gitu. Ya mungkin ada yang nanti masuk pengangkatan bersama, tapi mungkin juga yang ada pribadi demi pribadi. Jadi mari saudara, ketika kita memasuki tahun ini masih awal tahun, ayo perbaiki segala sesuatu yang Tuhan ingin kita berubah. Memang berubah itu butuh sesuatu mau dikoreksi. Kamu harus memperbaiki ini. Tuhan katakan, nah ini gak bisa. Kamu harus berubah, kamu harus bisa ini. Harus mau dikoreksi, harus mau belajar. Karena disitulah Tuhan akan terus mengangkat kita.
Seperti sekolah, naik satu level, naik satu level, naik satu level. Pak Daniel selalu mengajarkan kepada saya gini, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Kadang saya bilang gini, gak mungkin, ini tuh waktunya udah mepet, gak bisa. Tapi dia selalu bilang gini, ketika Tuhan rindu, ketika Tuhan inginkan, hal itu pasti bisa terjadi. Makanya saudara, kalau saya belajar gitu dari karakter Pak Daniel yang dia mengajarkan, jangan sering mendengar kata orang. Itu yang membuat kita jadi bimbang. Padahal Tuhan pengennya A gitu ya. Nanti di kiri kita ngomongnya B, di kanan kita ngomongnya C. Nanti di depan situ ngomongnya beda lagi gitu. Akhirnya kita ragu sama Tuhan. Tuhan yang benar yang mana ya? Padahal kita sudah jelas mendapatkan bahwa ini yang harus dilakukan. Makanya Tuhan katakan, nak mari banyak baca firman Tuhan. Nak mari dengar-dengaran dengan aku. Makanya Tuhan katakan harus kita punya saat teduh sama Tuhan. Saudara, di awal tahun, di akhir tahun kemarin saya tuh mendapatkan sebuah mimpi ya. Jadi yang kemarin ikut streaming yang jam 11 malam mendapatkan nama-nama Jehovah. Nah, saya bermimpi gini, ketika kita sudah di sebuah ibadah besar gitu ya. Ketika kita mendapatkan tiap orang mendapatkan nama Jehovah gitu. Saya itu setiap kali ada pembagian Jehovah, saya itu selalu mendapat Jehovah Shalom. Entah gimana caranya gitu ya, Tuhan tuh selalu memberikan saya Jehovah Shalom, walaupun random gitu ya. Saya mendapatkan Jehovah Shalom. Dan di mimpi itu ada jelas tulisan besar, Jehovah Shalom gitu. Sesudah ibadah besar gitu ya saudara, kita semua keluar gitu. Setiap kita itu punya track masing-masing. Di tangan kiri kita itu, saya melihat di tangan kiri saya itu memegang gulungan firman, gulungan kertas ya. Di tangan kanan ada pita emas. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa gitu? Ini bekal untuk setiap kita. Dan saat itu saudara, ketika tangan kanan saya kiri saya memegang gulungan kertas dan tangan saya memegang pita, saya berlari dengan secepat-cepatnya. Dan saudara tahu itu yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika sampai di tujuan saudara, saya merasakan gini, tadi lari begitu cepat, kok tidak ada lelah, gak ada capek, kok larinya begitu ringan. Saya ingat firman Tuhan ini. Artinya apa saudara? Jadilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu menanti-nantikan Tuhan itu apa? Kalau kita menunggu sesuatu aja ya, nunggunya kok lama banget, tapi apa? Ada sebuah ketaatan. Jadi mari saudara, bangun ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita banyak kompromi dengan apa? Dengan keegoisan kita, dengan keinginan kedagingan kita. Ya ini gak apa-apa, yang ini gak apa-apa. Semakin banyak gak apa-apanya, nanti gak apa-apa semua gitu. Tapi kalau kita mendoktrin diri, mengharuskan diri kita ikut doa jam 5 pagi, harus baca firman, harus ikut puasa, mari bangun diri kita. Karena gini, kita bisa dikasih tahu dengan pemimpin kita, dengan leader kita. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa berubah, nggak akan pernah bisa saudara. Tuhan katakan apa? Setiap kita itu diberikan apa? Free will. Masing-masing boleh memilih. Tapi kita mau masuk dalam pilihannya Tuhan atau mau masuk dalam pilihannya dunia. Yang pasti saya tahu, pasti semua pengen masuk pilihannya Tuhan, betul kan? Aminnya masih sedikit, masih ragu gitu. Ya ayo, kita mau masuk jatuh dalam tangannya Tuhan. Bukan jatuh di tangan manusia. Karena apa? Di tangan Tuhan ada Allah El Shaddai. Ada Allah yang maha kuasa. Ada Allah yang memberikan kelembutan, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Nah saudara, saya tanya sama Tuhan, ini gulungan kertas ini apa? Tuhan bilang firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Kalau saudara dengar setiap pagi doa jam 5 pagi selalu di akhir apa? Mari banyak baca firman Tuhan. Saudara,
Kalau saya melihat gitu ya, kehidupan Pak Daniel, waktu dulu dia 4 bulan di rumah karena dia tidak pelayanan, karena PSBB. Setiap hari saudara, ketika waktu kosong, dia tidak streaming, tidak Zoom meeting gitu ya. Dia selalu membaca firman. Dia selalu duduk dan membaca firman. Nah, saya merasakan gini, ketika kita membaca firman, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Percaya saudara, karena apa? Hidup kita lebih banyak diisi firman. Hidup kita lebih banyak diisi oleh sesuatu yang rohani. Nah sekarang kalau sepertinya ini air saudara, kita mau isi wadah kita dengan apa? Dengan hal-hal dunia, apa dengan hal-hal surga? Saya belajar gitu ya. Pak Daniel mengatakan dulu gini, saya ini orangnya gak sabar. Dia bilang, saya ini orangnya cepat marah. Jadi suka emosi gitu, terpancing emosi gitu. Dia bilang waktu dia dulunya. Tapi dia kesaksian gini, ketika dia banyak baca firman Tuhan, hidup dia diubahkan. Dia menjadi bisa untuk mengontrol, dia bisa lebih sabar, dia bisa lebih untuk bijaksana dalam segala sesuatunya. Tapi dia bilang gini, kalau tiba-tiba emosi saya terpancing, dia bilang, oh berarti ini warning, saya kurang baca firman Tuhan. Jadi saudara bisa mengukur sebenarnya. Kalau tiba-tiba kedagingan kita begitu kuat gitu ya. Wah ini saya berarti kurang baca firman. Berarti saya kurang berdoa. Nah, tolong yang begitu-begitu jangan saudara luapkan keegoan kita. Wah marah-marah aja gitu. Nanti kalau mau sesuatu jadi temperamen gitu, emosi gitu. Tapi yang Tuhan mau, nah mari berubah. Sudah saatnya. Mari berubah. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah sekarang ketika kita diberi banyak kesempatan sama Tuhan untuk kita berubah, bisa gak kita mempergunakan semuanya ini untuk kita bisa berubah di dalam Tuhan? Kembali kepada diri kita masing-masing. Mau gak kita dipaksa masuk dalam rencana Tuhan? Atau gini, Tuhan janganlah, aku mau santai-santai aja sekarang. Kan gini, dibilang ada yang bayarnya cash, ada yang bayarnya kredit. Nah, mau yang cash atau yang kredit? Kalau yang cash langsung brok gitu ya. Wah, banyak mengalami masalah tuh. Ya kan kamu mintanya cash gitu ya. Kalau kredit Tuhan bilang, nak ini berubah nak. Ini belajar berubah nak. Ayo nak, raih ini, raih isi hati Tuhan. Nah, itu saudara yang harus kita di tahun ini benar-benar bahwa ada Allah El Shaddai. Di awal bulan ini Tuhan kasih tahu ada Allah El Shaddai buat setiap kehidupan kita. Dan ketika nanti di depan mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak enak, ketika ditimbang kita bukan menjadi orang-orang yang ringan, gak ada beratnya. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita punya fondasi yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Ingat saudara, pokoknya segala sesuatu yang terjadi, ingat Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan, karena akan ada mujizat yang terjadi. Saya punya kesaksian gini saudara, beberapa tahun yang lalu, saya udah kesaksian di sini atau belum ya? Saya ini kena api saudara, jadi saya lagi masak gitu ya. Kompornya itu, LPG-nya itu karetnya karetnya itu patah gitu. Nah, sama pekerja saya diganti karetnya gitu, tapi karetnya mungkin kurang pas. Jadi api itu menyambar kepada kos saya gitu. Jadi saya lagi masak, api itu menyambar ke badan saya gitu. Nah, saudara, ketika itu api nyambar gitu ya. Suami saya sama anak saya 2 tuh di sini cuma bisa melihat gitu ya. Terus saya teriak ini, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Saudara, itu api yang dari kompor bisa langsung balik masuk lagi ke api, itu saya nggak ngerti gitu. Sebenarnya kalau api udah balik, dia kan akan menyambar kemana-mana gitu ya. Api berbalik kembali ke kompor gitu. Dan suami saya dari sini dia mematikan apinya. Gorden di sebelah sini sudah terbakar sedikit gitu. Yang bawahnya kebakar gitu. Saudara, mujizat terjadi buat hidup saya gitu. Api itu dari ujung rambut saya sampai ujung kaki. Nah, waktu sebelum masak saya itu mandi dan cuci rambut. Rambut saya ini kena api saudara, tapi karena rambutnya masih basah ya, jadi api itu otomatis padam di rambut saya, tapi rambut saya tuh jadi kriwil-kriwil saudara. Jadi saudara tahu kalau kena api itu rambut itu jadi kayak
rambut kriwil-kriwil yang jadi remuk tuh saudara. Nah ini rambut saya tuh kena. Terus saudara, alis saya ini, yang ini hilang sebelah. Tapi saudara, ada Allah El Shaddai dalam hidup saya. Allah Maha Kuasa. Saudara bisa menyadari nggak ketika kalau api itu menyambar, alis pasti harus lewat hidung, betul nggak? Iya kan, lewat muka saya gitu ya. Tapi ada mujizat yang terjadi gitu. Tangan saya nggak apa-apa, yang kena itu ini kaki saya. Karena saya itu pakai celana sontok gitu ya. Jadi kaki saya itu langsung anak saya ngambil ember karena kaki saya harus dicelup ke air. Saudara, ternyata kalau kena api itu, kena air dingin, itu rasanya saudara panas dingin dan kayak cekot-cekot gitu loh. Ya. Terus udah gitu saudara, saat itu, sesudah itu saya abis itu pelayanan nari di outdoor di Jakarta gitu. Saya punya pilihan saudara untuk saya bilang ke anak buah saya tidak akan menari karena saya kena api. Tapi saya punya tanggung jawab karena gini, ketika Tuhan meminta untuk sebuah pelayanan, saya akan menghormati bahwa itu sebuah pelayanan yang berharga buat hidup saya. Jadi saudara, saat itu saya masuk ke kamar, saya tutup pintu dan saya di situ nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Saya dari ujung kamar sampai ujung kamar saya bolak-balik. Tuhan tolong, saya mau pelayanan, gimana caranya? Terus udah gitu, saya masukin kaki saya ke sepatu aja nggak bisa saudara, ke sendal nggak bisa. Karena kaki saya itu melepuh gitu ya. Lutut saya melepuh, kaki saya melepuh. Jadi saya ambil sendal yang pokoknya bisa menjepit kaki saya dan saya bisa ke mobil gitu ya. Udah gitu, sampailah saudara di tempat pelayanan di outdoor dan hari itu hujan. Kami harus perang dulu supaya hujan itu berhenti. Dan di tempat pelayanan saya pakai jubah. Saya udah bilang dalam hati saya ini, saya nggak akan duduk. Karena kalau duduk saya sakit kaki saya. Tapi pilihan yang kedua adalah saya harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu balet untuk nari. Saudara pernah nggak pakai sepatu ngomong dalam nama Yesus? Saya pakai sepatu balet saudara. Saya bilang, Tuhan tolong, dalam nama Yesus kaki saya tidak sakit. Tapi saudara, sekali lagi saya katakan, ada Allah El Shaddai dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya memakai sepatu balet memang sakit saudara. Tetapi ketika saya bisa menari, saya bisa memuji Tuhan, saya bisa pelayanan, itu saya bisa merasakan sakit itu hilang saudara. Gak sakit, gak ada sakit saudara. Karena saya tahu setiap kita diberikan ada Allah El Shaddai. Saudara, Allah El Shaddai itu dari musim ke musim, dari waktu ke waktu tetap sama. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang lemah lembut untuk melindungi, untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dia begitu sangat mencintai kita. Dia begitu sangat mengasihi kita. Dia Allah yang peduli buat setiap kita. Makanya dikatakan Allah El Shaddai itu artinya Allah Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah Tuhan yang lemah lembut menuntun setiap kehidupan kita. Tapi saat ini saya ingin berbagi seperti ini saudara. Bagaimana dengan sikap kita kepada Tuhan saat-saat ini? Ketika Allah El Shaddai Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika Abraham dikatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa akan memberikan sebuah janji. Tapi apa? Abraham harus punya hati yang, saya baca dulu ya. Abraham harus punya, nih saya baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dan tunggu ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya itu. Jadi saudara coba gini, dikatakan bahwa apa? Abraham akan menerima sebuah janji. Dia akan mempunyai keturunan yang besar. Nah sekarang gini, kalau sebuah janji itu coba saya tanya supaya nggak terlalu tegang. Sebuah janji itu apa? Antara dua belah pihak. Apakah janji itu bisa terjadi kalau salah satu pihak tidak melakukan? Tidak bisa.
Makanya saudara, Allah El Shaddai, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tapi butuh kerjasama. Ketika Tuhan memberikan janjinya, ayo semua kerjasama dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Ya, apa sih yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Mari lakukan. Ketika Abraham diminta Tuhan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah saudara, apa yang diminta Tuhan? Supaya setiap janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Terus saya mau bagikan lagi yang kedua. Ketika Allah El Shaddai ada dalam kehidupan kita, jangan kita pernah merasa sendiri. Tuhan, aku merasa sendiri. Tidak ada yang menolong aku. Tidak ada yang memperhatikan aku. Tuhan, kok seolah-olah jauh dari aku. Jangan pernah kita punya pikiran seperti itu. Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Kita. Kita yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Makanya saudara, ketika kita merasakan sesuatu yang ini, kok aku merasa sendiri? Kok aku merasakan sesuatu yang berbeda? Kok Tuhan seolah-olah jauh? Mari saudara, koreksi diri kita. Aku mau Tuhan kembali mendekat, hidup bersama Engkau. Itu saudara. Jadi jangan pernah kita merasakan jauh dari Tuhan, merasa sendiri. Kalau kita merasa sendiri, jangan sampai gini, menjadi orang yang penuh kebimbangan, menjadi orang yang mudah menyerah. Nanti ujung-ujungnya protes sama Tuhan. Tuhan, kok kenyataannya gini? Aku udah hidup berapa tahun bersama dengan Engkau. Aku udah melakukan banyak hal. Jangan menjadi apa? Hamba upahan. Tapi jadilah orang-orang yang mau untuk dikoreksi. Ya. Minta Roh Kudus untuk tetap apa? Kita sebagai ranting, kita mau menempel pada pokok anggur Tuhan. Karena apa? Ketika kita menempel pada pokok anggurnya Tuhan, ada suplai makanan yang Tuhan kasih. Tetapi ketika kita lepas dari pokok anggur, ranting itu akan menjadi apa? Menjadi kering. Dan ketika kering digunakan untuk apa? Kayu bakar. Jangan sampai sesudah itu dibuang. Jangan sampai kita lepas. Janji-janji Tuhan tidak akan jadi dalam kehidupan kita karena kita lepas dari pokok anggur. Jangan sampai kita menjadi dingin, menjadi beku dan masuk ke dalam neraka. Jangan sampai saudara. Makanya ketika Tuhan menjanjikan Allah El Shaddai dalam kehidupan kita, mari responi. Mari tangkap. Apa sih yang aku harus lakukan? Ada sebuah ketaatan yang harus kita lakukan. Sebuah kerjasama, ada dua sisi, ada dua belah pihak. Ketika Tuhan melakukan, kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh ketaatan. Saudara, rancangan Tuhan buat setiap kita itu semuanya indah. Ya, kita lihat di firman Tuhan dikatakan apa? Bahwa rancanganku rancangan penuh damai sejahtera. Tapi kita merasakan apa kadang? Kok rancangan Tuhan tuh kok buat hidup aku seperti ini sih? Kok gak enak sih? Kok gini? Saudara, ketika Tuhan membawa kita di dalam sebuah proses, Tuhan sedang membawa apa? Masuk di dalam sekolah rohani gitulah. Masuk di dalam apa? Nah, ayo banyak belajar. Aku mau menuntun engkau supaya engkau semakin next level di dalam aku. Saudara, ketika Pak Daniel pulang, mungkin saya bisa mengeluh. Mungkin saya bisa ngomong sama Tuhan lah, ataupun protes. Tapi saya mau belajar. Ada sesuatu di balik semuanya. Ketika kita sudah dibekali banyak hal gitu ya, dulu oleh Pak Daniel, justru saatnya sekarang kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Apa yang sudah dibekali oleh hambamu, oleh hamba Tuhan, Pak Daniel gitu ya, itu justru sekarang, oh aku dibekali ini, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini. Jangan saudara ketika Pak Daniel pulang, saudara juga ya udah gini aja lah, kita menurunkan standar, kita nggak mau mengupgrade diri. Salah saudara. Ketika hambanya sudah pulang, dia mendoakan kita pasti di atas. Wah, anak-anakku nih yang di OC Shalom, ayo semakin kuat di dalam Tuhan, semakin untuk menangkap isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Suatu saat kita akan bertemu di sana, akan kumpul di sana. Oh ini
warga AOC Shalom gitu ya. Nanti warga AOC mana lagi? Bandung. Saudara percaya, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari mengupgrade diri. Jangan pernah menurunkan standar. Apapun yang kita alami, mari mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang mendekatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengajarkan apa? Mari mengucap syukur buat segala perkara. Bukan pilih-pilih perkara kan, tapi apa? Semua perkara. Iya. Ya, sudah terlalu lama, akan dilanjutkan oleh Derian. Tapi pesan saya saudara, mari ketika tema bulan ini Allah El Shaddai, mari tangkap jadi dalam kehidupan kita, jadi daging, dipraktekkan ya. Apapun yang dibagikan hari ini, jangan apa ya tadi yang dibagiin ya lupa gitu ya. Tulis gitu, apa yang ditangkap hari ini tulis. Ini masih tanggal 14, 2 minggu lagi. Percaya saudara, apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi. Kuncinya apa? Tetap percaya. Kalau tidak percaya, tidak akan terjadi. Karena Tuhan bilang, nak punya iman. Iman itu apa? Tidak terlihat. Tapi ketika kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, kita percaya bahwa semuanya akan terjadi, itu akan terjadi. Amin. Shalom semuanya. Masih semangat? Kita sampai jam berapa? Bebas. Padahal tadi dimajuin supaya lebih cepat. Oke, hari ini saya akan kasih sedikit kesimpulan ya tentang El Shaddai. Jadi nanti setelah saya sharing, saya minta Ibu Selvia lagi nanti maju ke depan untuk doakan kita semua tentang El Shaddai. Saya nggak akan lama saudara, tapi saya mau kasih kesimpulan saja ya. Sebelum saya mulai, boleh kasih salam dulu ke kanan kiri. 2021 akan jadi tahun kemenangan buat kita semua. Amin. 2021 akan jadi tahun yang sangat-sangat ajaib buat kita semua. Kita percaya saudara kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kita 2020 sudah menjadi tahun yang sangat-sangat ajaib. Banyak hal yang terjadi, banyak mendaki gunung, banyak menuruni lembah bersama Tuhan. Tapi kita percaya 2021 akan jadi tahun yang sangat-sangat ajaib untuk kita semua. Amin. Kalau di awal tahun Tuhan sudah berkata tentang El Shaddai, berarti sepanjang tahun ini Tuhan akan sediakan yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Kita percaya 2021 benar-benar Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Karena tanpa kita sadar, saudara, tadi sudah dijelaskan juga dengan Lala, dengan Mami Selvi, kalau El Shaddai itu hanya punya 2 sisi saudara sebenarnya. Dari antara tadi sudah jelaskan semuanya, saya mau berikan sedikit kesimpulan. El Shaddai adalah Allah yang memiliki 2 sisi. Kalau kita tahu Jehovah Rafa berkata tentang Allah penyembuh, itu satu sisi. Jehovah Nisi, Allah yang adalah panji kemenangan kita, satu sisi. Tapi ketika kita mengenal siapa itu El Shaddai sebenarnya memiliki 2 sisi. Dan kalau hari ini, kalau bulan ini kita mengerti, kita diberikan tema El Shaddai, berarti 2 sisi dari Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama tadi sudah di bagian, yang pertama adalah apa tadi? Allah Maha Kuasa. Yang pertama adalah tentang Allah Maha Kuasa. Power. Ya, saya akan singkat menjadi 2 hal saudara. Hanya 2. Power dan provision. Power artinya kekuatan, provision artinya penyediaan. Jadi El Shaddai berarti 2, power and provision, kekuatan dan penyediaan Tuhan. Yang pertama Allah Maha Kuasa. Kita mau sama-sama lihat di Kejadian 17 ayat 1-4. Tadi sudah dibacakan berkali-kali, tapi saya membacakan lagi singkat saja. Kejadian 17 ayat 1-4. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela,
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan kalau kita lihat ke bawah, dari nama Abram dirubah menjadi Abraham, yang artinya diberikan nafas Tuhan. Dikasih tambahan hak, itu artinya nafas Tuhan, saudara. Kita tahu Allah yang maha kuasa, poin pertama yang paling penting. Seberapapun mustahilnya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, kalau dia sudah berfirman dan dia sudah berjanji, El Shaddai berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Dengan segala kekuatanku, dengan segala keperkasaanku, dengan segala kemahakuasaanku, aku pasti akan bisa lakukan janjiku dalam hidupmu. Itu kata Tuhan, saudara. Itu yang harus kita percayai hari ini. Abraham dikatakan Abram berumur 99 tahun. Dan kalau kita baca setelahnya baru lahir yang namanya Ishak. Betul? 99 tahun. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan Abram sudah mati pucuk. Artinya apa? Sudah loyo, saudara. Dia sudah gak bisa punya anak. Dan dikatakan juga di kitab yang lain bahwa Sarah pada waktu itu rahimnya sudah ditutup sama Tuhan. Artinya apa? Dari pihak wanita sudah tidak bisa hamil, dari pihak pria sudah loyo, saudara. Tapi kalau waktu itu tahun ke-99 dari usia Abram, Allah El Shaddai lahir dalam hidupnya. Dia berkata apa? Aku bukan Tuhan yang berubah. Tadi Lala sudah katakan Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah-ubah, betul? Kalau kita tahu 25 tahun sebelumnya Allah sudah berfirman kepada Abram bahwa dari keturunanmu akan keluar bangsa yang besar. 25 tahun setelahnya dia datang kembali dan dia berkata, aku bukan pribadi yang berubah. Aku tetap Allah yang sama. Allah maha kuasa. Yang artinya bahwa janjiku adalah ya dan amin. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu kata Allah Abraham, yaitu Allah El Shaddai. Satu yang harus kita mengerti, saudara. Seberapa mustahilnya hidup kita, Tuhan tetap sanggup menggenapkan janjinya dalam hidup kita. 99 tahun usia Abraham. Sarah sudah ditutup rahimnya. Dan Abraham sebenarnya sudah tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan tetap berkata, aku tetap mau ada anak perjanjian keluar dari hidupmu. Sampai engkau menjadi bangsa yang besar. Dan Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, sanggup lakukan semuanya. Tapi ada satu hal, saudara, yang harus kita pelajari. Boleh saya tanya siapa di sini yang sedang menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu? Boleh? Semuanya pasti menantikan janji Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah sekian tahun menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu? Banyak? Sekian tahun. Sekian tahun. Yang baru sekian bulan, sekian minggu, sekian hari. Wah. Kita semua menantikan janji Tuhan, betul? Ada satu hal yang harus kita pelajari dari Abraham, saudara. Kalau kita baca, ini kan tadi kan Kejadian 17. Allah El Shaddai menampakkan diri kembali. Tapi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara mempelajari firman Tuhan, saudara harus lihat sebelumnya dan saudara harus lihat setelahnya. Sebelumnya, 25 tahun yang lalu, berarti umur berapa Abraham? 74 tahun. Adalah saat Tuhan memberikan janji yang pertama dalam hidup Abraham. Setelah itu di Kejadian 16, kalau nanti saudara bisa lihat, pada usia Abraham yang ke-86, apa yang dilakukan? Ada yang tahu apa yang dilakukan? Menikahi Hagar, saudara. Sarah memberikan Hagar yang budaknya sebagai istri kedua dari Abraham. Kalau kita lihat, saudara, setelah itu Hagar melahirkan apa? Ismail. Tapi Tuhan tetap berkata bahwa dari Sarah lah akan keluar yang namanya anak perjanjian. Bukan dari
Hagar dan Ismail. Kalau kita lihat tahunnya saudara, sejak 25 tahun pada waktu Abram berumur 74 tahun janji pertama keluar, dan saat 86 tahun dia mengambil jalan pintas dengan Hagar, dan selanjutnya di tahun ke-99 baru Tuhan memberikan Ishak. Kita harus mengerti saudara, kesalahan Abram dan Sarah apa? Tidak sabar, betul. Seringkali dalam penantian kita akan janji Tuhan, kita terlalu tidak sabar dan terburu-buru. Seringkali kita ini hanya ngambil jalan pintas saudara, yang seharusnya jalannya lurus ke depan, tapi karena nggak sabar kita cari jalan pintas yang lain. Ujung-ujungnya nyasar saudara. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Sering banget. Kenapa? Karena kita berpikir kita sedang membantu Tuhan menggenapi janjinya. Kita sedang memakai daging kita untuk membantu Tuhan menggenapi janjinya. Padahal seringkali yang terjadi saudara, kita malah nyasar. Kalau saudara lihat tahunnya, mulai dari pertama kali Abram terima janji, itu pas di pertengahan sampai janji itu tergenapi. Pas. Dari 74 tahun sampai 86 itu 12 tahun. Dan dari 86 sampai 99 itu 13 tahun saudara. Artinya apa? Seringkali kalau kita ambil jalan pintas, penantian kita malah 2 kali lipat lebih panjang saudara. Itu yang harus kita pelajari saudara. Itu yang harus kita, ini benih firman yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Dalam penantian kita akan janji Tuhan, jangan ambil jalan pintas. Saya seringkali pergi nyetir dan lain sebagainya pakai Google Maps. Seringkali kalau saya berpergian dengan orang lokal saudara, yang ada di tempat itu, ada di kota itu, mereka seringkali ngasih jalan-jalan pintas, betul? Jalan-jalan tikus. Sedangkan Google Maps misalkan udah ngasih jalan A, dan orang lokal itu ngasih jalan B. Yang terjadi ternyata buntu saudara. Ya seperti itulah sebenarnya Abram. Ketika Abram dan Sarah mengambil jalan tikus, jalan pintas yang sepertinya akan lebih cepat, yang terjadi malah mereka harus menunggu 2 kali lipat. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Tahun ini, kalau kita dihadapkan dengan masalah, kalau kita dihadapkan dengan tantangan, ayo jangan ambil jalan pintas. Tapi tanya Tuhan. Minta Tuhan Allah El Shaddai yang benar-benar berjalan bersama kita. Supaya apa saudara? Semua janjinya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, Tuhan sudah berkata dengan segala kemahakuasaannya dia mampu dan dia sanggup buat jadikan semuanya nyata. Yang kedua adalah tentang provision. Ya, kesimpulan yang kedua adalah tentang provision. Provision artinya apa? Penyediaan Tuhan. Perlimpahan yang daripada Tuhan, kelimpahan yang daripada Tuhan. Bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita membutuhkan sesuatu, dia sudah menggenapi dalam hidup kita. Itu Allah El Shaddai saudara. Shaddai artinya sama seperti ibu yang sedang menyusui anaknya. Kalau ada ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sampai anaknya dapat berjalan mandiri sendiri, baru tidak disusui lagi, betul? Allah El Shaddai adalah Allah yang sama. Seperti ibu yang menyusui. Dia akan terus melimpahi kita dengan yang terbaik. Dia akan terus memelihara kita. Dia akan terus merawat kita. Kita harus tahu saudara, karakter El Shaddai yang kedua adalah seperti ini. Kita baca sama-sama di Mazmur 91 ayat 1. Karakter El Shaddai yang kedua ini saudara bukan hanya untuk memberikan kita terobosan, tapi bahwa dia akan terus memelihara kita sampai terobosan itu datang. Jadi contohnya saudara, kalau kita harus berjalan sampai ke sana, Allah El Shaddai tidak hanya memberikanmu jalan itu, tapi dia akan berjalan bersamamu, dia akan tuntun engkau sampai engkau tiba di tujuan. Itu yang namanya Allah El Shaddai. Kita baca di Mazmur 91 ayat 1. Ini ayat yang kita perkatakan setiap hari, betul? Mazmur 91 ayat 1.
kita harus mengerti satu hal, saudara. Kita harus mengerti kebenaran dari ayat ini, supaya setiap hari kita perkatakan, kita bisa tahu apa yang kita perkatakan dan terjadi dalam hidup kita, ya. Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di ayat ini kita sedang mendeklarasikan bahwa dua pribadi Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu artinya apa? Allah El Elyon. Artinya apa? Allah yang bertahta di surga sana. Yang berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia berada dalam sidang ilahi. Allah yang maha tinggi. Ini sebuah jabatan kedudukan, saudara. Seperti hakim yang agung, sama, saudara. Dia yang memutuskan dan menetapkan sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang namanya Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan setiap hari kalau kita perkatakan Mazmur 91 ayat 1 ini, kita tahu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itu artinya sebenarnya bukan duduk, saudara, tapi orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika kita mengerti kita sedang menantikan janji Tuhan, itu artinya apa? Kita sedang menantikan penetapan dari Allah El Elyon. Penetapan dari yang maha tinggi. Dia yang akan menetapkan, oke, janji ini terjadi dalam hidupmu. Janji ini terjadi dalam hidupmu. Janji ini terjadi dalam hidupmu. Itu namanya El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan setiap hari kita perkatakan Mazmur 91 ayat 1. Itu berarti apa? Kita tunduk dalam kehendak Tuhan. Itu tudung, saudara. Dan yang kedua, kalau kita baca, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya selama kita bertudung di bawah Allah yang maha tinggi, kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yaitu El Shaddai. Bermalam di sini artinya, saudara, get through the night. Melewati malam bersama Allah El Shaddai. Seberapa banyak dari antara kita yang seringkali sedang berada di kekelaman. Kalau kita tahu Mazmur 91 ayat 1, ini janji Tuhan, saudara. Dia tidak hanya melindungi kita, dia tidak hanya memberikan penetapan dalam hidup kita, tapi kita harus percaya bahwa sisi yang kedua, provision, penggenapan yang daripada Tuhan, perlimpahan yang daripada Tuhan, penyediaan yang daripada Tuhan, akan membawa kita melewati malam-malam dalam hidup kita. Get through the night. Ketika kita mengerti bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang membawa kita melewati setiap musim dalam hidup kita. Kita harus percaya gini, saudara. Kalau kita ibaratkan Mazmur 91 ayat 1 itu, kita berjalan dari titik ini sampai titik ini, kita menanti penggenapan Tuhan di tengah-tengahnya, betul? Dan ketika kita berjalan, kita sedang dituntun dengan yang namanya Allah El Shaddai. Kita sedang dituntun untuk melewati malam bersama Allah El Shaddai. Kalau Tuhan berkata seperti itu, saudara, sepanjang tahun ini, Dia sendiri akan menuntun kita melewati tahun 2021. Kita akan get through the night. Orang mungkin dapat berkata 2021 akan jadi tahun yang lebih suram daripada 2020. Vaksin sudah mulai keluar, wabah baru sudah ada. Bahkan saudara, baru berapa hari kemarin? Baru 10 hari mungkin, sudah ada pesawat jatuh di negara kita. Orang mungkin berkata 2020 baru bagian perkenalan dari 2021. Tapi kalau kita percaya, di awal tahun ini, bulan Januari, saudara, kita minta Allah El Shaddai yang hadir dengan nyata dalam hidup kita. Dia yang akan membawa kita melewati malam bersamanya. Amin. Hanya ada dua, saudara. Power and provision. Kita harus percaya hal ini terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita melewati tahun 2021 dengan segala kemahakuasaannya
Dia sanggup genapkan setiap rencananya dalam hidup kita. Dengan segala penyediaan yang daripada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita melewati setiap masalah dalam hidup kita. Setiap musim dalam hidup kita, Dia sanggup berikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Boleh kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau nyanyikan sama-sama El Shaddai sekali lagi saudara. Sambil kita minta Tuhan benar-benar Allah El Shaddai yang